Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 BPNTD kelas A. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nimadi Yeni Kusuma Dewi dengan NPM 200110230091. Saya Nisari Wahyuni dengan NPM 200110230236. Saya Mariska Kamsidi dengan NPM 20.0110230233. Saya Muhammad Hafiz Raif Andrian dengan NPM 20.0110230004. Saya Hani Kusnaya dengan NPM 20.0110230015. Di sini kami akan menampilkan video mengenai bahan pakan. Yang pertama ada corn gluten fit, yang kedua ada meat bone meal, yang ketiga ada rumput gajah, Yang keempat ada premix, yang kelima ada high katuk, yang keenam ada susu skim, Yang ketujuh ada kalsium sulfat. Dan yang terakhir ada kulit kacang tanah. Simak video kita. Rumput gajah. Rumput gajah adalah salah satu jenis hijauan makanan ternak yang sangat disukai oleh ternak ruminansia. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah dengan minimal nutrisi, sehingga tanaman ini dapat memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Tanaman ini juga dapat hidup pada tanah kritis, di mana tanaman lain relatif tidak dapat tumbuh dengan baik. Rumput gajah memiliki nama ilmiah Penicetum purpureum. Rumput gajah termasuk ke dalam kelas 1 atau hijauan kering. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam rumput gajah sebagai berikut. Yang pertama, bahan kering 19,9%, protein kasar 10,2%, lemak kasar 1,6%, serat kasar 34,2%, abu 11,7%, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen 42,3%. Rumput gajah juga memiliki zat anti nutrisi seperti tanin dan asam oksalat. Pemberian hijauan sebaiknya dipotong sekitar 3,5 cm. Pemberian hijauan dilakukan secara bertahap dan minimal 4 kali dalam sehari, semalam, dan dihindari pemberian sekaligus dalam jumlah banyak. Proses pembuatan rumput gajah kering menjadi pakan ternak melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pemanenan. Rumput gajah dipanen dengan cara membabat seluruh pohonnya dan kemudian diberikan langsung sebagai pakan hijauan untuk kerbau maupun sapi. Yang kedua, dapat dilakukan pengeringan dengan cara menjemur hingga kering dan disimpan di tempat yang kering untuk menjaga kualitasnya. Corn gluten feed adalah bagian dari jagung pipilan yang tersisa dari proses pengolahan pati, gluten, dan sirup glukosa melalui proses pengolahan sistem basah dari pati jagung atau sirup. Corn gluten feed atau CGF berasal dari jagung yang memiliki nama ilmiah Zeamyce. CGF ini termasuk ke dalam kelas 4 dan 5, yaitu sebagai sumber protein dan juga sumber energi. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam CGF adalah sebagai berikut. Protein kasar sebesar 18-35%, lemak kasar 4%, serat kasar 11%, dan abu 8%. CGF memiliki zat anti nutrisi seperti fitat dan inhibitor protease. Batas penggunaan CGF ini direkomendasikan maksimal 20% dari total ransum dan diberikan berdasarkan bahan kering. Pakan gluten jagung atau CGF ini dapat dicampur dengan silase di paddock, di feed pad, atau dalam campuran. Pengolahan CGF menggabungkan sisa-sisa pati, lembaga, dan gluten dari produksi pati jagung atau glukosa. Sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan pastikan semua tindakan pencegahan telah dilakukan untuk menghindari adanya serangan burung atau hewan pengerat lainnya. Meat bone meal atau tepung daging dan tulang adalah salah satu bahan pakan yang digunakan sebagai sumber protein dalam pakan ternak, terutama unggas. MBM terbuat dari daging dan tulang sisa pemotongan ternak, kecuali tanduk, bulu, kuku, feses, darah, dan isi rumen. Meat bone meal termasuk ke dalam kelas 4, yaitu sebagai sumber protein. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam MBM
Yang pertama, protein kasar 55%, lemak kasar 10%, fosfor 4%, kalsium 2,2 kali fosfor, dan serat 3%. Zat antinutrisi yang terkandung dalam MBM adalah trypsin inhibitor. Penggunaan MBM sebagai pakan hewan mengandung resiko terkontaminasi BSE atau penyakit sapi gila. Dapat digunakan dalam pakan sekitar 8-9% tergantung dari kualitasnya. Premix. Premix merupakan campuran bahan nutrisi yang membantu ternak dalam menghasilkan susu atau daging yang berkualitas. Premix mengandung nutrisi dan suplemen vitamin tertentu yang membantu ternak dalam proses pertumbuhan, termasuk ke dalam kelas bahan pakan ke-8 yaitu ADP. Penggunaan premix sebagai pakan imbuhan bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme dan pencernaan pada ternak, serta meningkatkan produktivitas pada ternak, dan juga menjadikan pakan ternak lebih efisien. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam premix meliputi vitamin A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, asam pantotenat, asam folat, biotin, mineral Fe, Mn, zinc, iodin, kobalt, antioksidan, fosfor 2%, dan kalsium 4%. Kemudian untuk dosis pemberian hanya bisa dicampurkan pada pakan konsentrat dan pakan comboran dengan dosis untuk sapi potong 1-2 gram per kilogram konsentrat, sapi perah 2 gram per kilogram konsentrat, dan kambing atau domba kurang lebih 1 gram per kilogram konsentrat. Dengan batas penggunaan 0,25% per kilogram konsentrat. Cara penggunaannya yaitu dengan mencampurkan premix ke atas pakan konsentrat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian, ratakan premix dengan pakan konsentrat. Untuk harga premix ini sebesar 16.000 per kilogram. Daun katuk. Daun katuk digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung zat gizi dan senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak. Proses pembuatan hai daun katuk cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan beberapa tangkai daun katuk. Kemudian dilakukan pemisahan antara daun dan batang. Letakkan daun katuk pada wadah untuk dilakukan proses penjemuran. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam daun katuk. Terakhir, letakkan hai daun katuk dalam wadah untuk disimpan. Memiliki nama ilmiah Sauropus andrigondus yang termasuk dalam kelas 1 hijauan kering. Memiliki kandungan nutrisi energi sebesar 3.552,65 kalori per gram, BK 91,88%, air 8,12%, protein 28,68%, SK 12,02%, lemak 4,2%, abu 10,64%, kalsium 1,65%, dan fosfor 0,29%. Dan kandungan antinutrisi yaitu tanin dan saponin. Hai daun katuk biasa digunakan untuk unggas sebesar 5-15% dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas telur yang ditandai dengan peningkatan bobot kuning telur, peningkatan vitamin A, dan penurunan kolesterol kuning telur. Hai daun katuk tidak bisa dikonsumsi lebih dari 15%. Hal ini disebabkan oleh tinggian serat kasar, sedangkan tembolok tidak mampu untuk menampung jumlah serat kasar yang tinggi. Harga daun katuk segar berkisar 5.000 per ikat. Kalsium sulfat. Kalsium sulfat sering disebut sebagai gipsum ketika digunakan dalam konteks pakan ternak, adalah sumber mineral yang berharga bagi ternak. Bentuk-bentuk kalsium sulfat. Yang pertama, kalsium sulfat anhidrat. Kalsium sulfat anhidrat atau CaSO4 ini adalah bentuk tanpa air. Yang kedua, kalsium sulfat dihidrat. Kalsium sulfat dihidrat atau CaSO4 2H2O ini adalah bentuk dengan dua molekul air yang terikat secara kimia. Selanjutnya
Selanjutnya ada manfaat dalam pakan ternak. Yang pertama, sumber kalsium. Kalsium penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang serta gigi yang kuat. Yang kedua, sumber sulfur. Sulfur membantu dalam metabolisme energi dan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas. Kalsium sulfat mendukung pertumbuhan optimal, produksi susu yang lebih baik pada sapi perah, dan peningkatan kualitas telur pada unggas. Dan ini proses pembuatan kalsium sulfat untuk pakan ternak melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, penggilingan. Yang kedua, ekstraksi. Bahan baku yang dihaluskan kemudian dicuci dengan larutan alkali untuk menghilangkan protein dan sisa kotoran. Yang ketiga, presipitasi kimia. Campuran bahan baku yang telah diayak kemudian dicampur dengan larutan asam sulfat dan natrium hidroksida untuk menghasilkan kalsium sulfat. Yang keempat, pengeringan dan penepungan. Serbuk kalsium sulfat yang dihasilkan kemudian dikeringkan dan diayak lagi untuk meningkatkan kehalusan dan mengurangi kadar air. Jumlah penggunaan pada ruminansia biasanya digunakan dalam kisaran 0,5% hingga 1,5%. Dan non-ruminansia biasa digunakan kisaran 1% hingga 3%. Dan untuk harga pasarannya sekitar 5.000 per 100 gram. Dan selanjutnya kandungan nutrisi, 23% kalsium, 18% sulfur, 20,9% air dalam bentuk dehidrat. Kulit kacang tanah merupakan limbah yang menjadi permasalahan dan persoalan di masyarakat. Nah, selanjutnya tahapan pertama yaitu tahapan penjemuran. Penjemuran dilakukan selama 3-5 hari tergantung cuaca pada saat penjemuran, apakah panas ataupun mendung atau bahkan hujan. Setelah melakukan tahapan penjemuran, selanjutnya dilakukan tahapan pencoperan agar kulit kacang tanah dapat dihaluskan. Pencoperan dilakukan 2-4 kali tergantung kebutuhan atau keinginan peternak sebelum diberikan kepada ternaknya. Kulit kacang tanah merupakan sumber pakan yang potensial untuk ternak, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar pemberian pakan atau penambahan kulit kacang tanah tidak keliru dan tidak berpengaruh negatif kepada ternak. Nah, kemudian ada batas penggunaan pemberian kulit kacang tanah pada pakan, khususnya pada sapi. Namun berdasarkan efeknya terhadap metabolisme protein, konsumsi kulit kacang tanah dibatasi sekitar 16% dari ransum yang diberikan. Kulit kacang tanah mengandung zat anti nutrisi. Yang pertama ada fitat, yang kedua ada tanin, yang ketiga ada lektin, dan yang terakhir ada inhibitor protease. Kulit kacang tanah memiliki nama ilmiah yaitu Archis hypogyael dari kelas 1 hijauan kering. Selanjutnya ada kandungan nutrisi. Yang pertama protein 8,2%, lemak 8,2%, lignin 28,2%, selulosa 45,2%, karbohidrat 10,6%, kalsium 0,8%, fosfor 0,09%, dan abu 4,6%. Setelah mengetahui kandungan nutrisinya, penting untuk dicatat bahwa nutrisi kacang harus digunakan dengan benar. Susu skim. Susu skim yang dikenal sebagai jenis susu rendah lemak ataupun tidak ada lemak ini biasanya dihasilkan dengan menghilangkan sebagian besar lemak dalam susu dengan cara modern seperti sentrifugasi ataupun dengan cara lainnya. Batas penggunaan susu skim biasanya sebanyak 50-64% ataupun sesuai dengan kebutuhan hewan ternak tersebut. Pengelolaan susu skim bubuk biasanya susu skim dievaporasi sampai kering. Hal ini akan membuat susu skim lebih tahan lama serta memudahkan transportasi untuk penyimpanan. Penyimpanan susu skim biasanya dalam wadah yang kering dan kedap udara. Kandungan nutrisi susu skim sebagai berikut, dan susu skim sendiri termasuk ke dalam kelas bahan pakan yang kelima yaitu sumber protein. Harga susu skim sendiri yaitu sekitar Rp19.000.